Jangan sampai kalian memberitahukan ini kepada teman-teman kalian. Bisa jadi ada teman yang bermuka dua. Ya, teman bermuka dua. Halo semua, kembali lagi dengan aku Dimar Hakiki dalam video berbagi info. Di video kali ini aku akan membagikan informasi tentang bagaimana cara mengatasi stres dalam diri kita. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa stres itu akan datang secara tiba-tiba, di mana aja dan kapan aja stres itu bisa menyerang kita semua. Nah biasanya stres ini dapat mengganggu, yang pertama itu adalah psikis kita ya, seperti malas untuk berpikir ataupun lambat untuk melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Dan juga dapat mengganggu kinerja dari tubuh kita, seperti ketika kita mengalami stres, tubuh kita itu mageran untuk melakukan aktivitas ataupun nggak mau keluar rumah sama sekali karena beban-beban yang terlalu banyak kita pikirkan dari akibat stres tersebut. Oh my god. Nah, ngomongin masalah stres, pasti setiap orang itu pernah mengalami hal stres tersebut, sehingga membuat seseorang mencari-cari gimana sih cara menghilangkan atau meredakan dari gejala stres tersebut. Ya walaupun setiap orang itu atau setiap individu itu memiliki cara-cara tersendiri dalam mengatasi permasalahan untuk menghilangkan rasa stres dalam diri mereka. Dan parahnya lagi nih, stres itu biasanya datang secara tiba-tiba, entah kapan, entah gimana, itu biasanya ada aja yang membuat kita menjadi kemudian atau ya membuat stres gitu. Nah, kalau menurut pribadi aku, stres itu mulai datangnya dari entah itu karena aktivitas-aktivitas yang sangat padat ataupun aktivitas yang sangat berat. Terus ada juga aktivitas-aktivitas yang membuat kita itu menjadi lesu gitu. Misalkan ada tugas yang banyak, tugas yang menumpuk, itu juga bisa menjadi penyebab dari datangnya stres ini. Terus ada juga kegiatan-kegiatan yang menguras banyak tenaga dan tidak menyempatkan atau tidak memungkinkan kita untuk bisa beristirahat. Itu juga dapat memicu dari penyebab stres. Nah, kalau aku, bentuk dari stres itu seperti mageran, terus nggak mood untuk keluar rumah atau berbicara dengan orang lain. Biasanya tuh menghabiskan waktu dalam kamar atau ya biasa dengerin musik dan lain sebagainya. Aku tiduran, rebahan, atau ya pokoknya menyendiri aja, nggak mau berinteraksi dengan orang lain selagi itu stresnya masih ada. Dan kalau misal pun dipaksakan untuk beraktivitas di luar atau berbaur dengan orang lain ketika kita sedang mengalami stres, itu akan membuat pikiran kita nggak nyaman, terus tubuh kita menjadi lesu dan lain sebagainya. Nah, karena si virus stres ini selalu menghantui aku, akhirnya aku memutusin cari cara atau solusi untuk bisa menghadapi rasa stres tersebut dengan cara-cara aku sendiri. Impressive. Nah, yang pertama itu adalah renungkan masalah-masalah yang dapat membuat kalian stres. Nah, biasanya tuh ada aja masalah-masalah itu, entah itu masalah sepele ataupun masalah-masalah yang bersifat kompleks yang dapat menjadi pemicu terjadinya akibat stres tersebut. Nah, biasanya di sini kalian perlu mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab-penyebab dari terciptanya perilaku stres tersebut. Entah itu apakah ada masalah yang menghantui kalian selama seharian, atau misalkan kalian diputuskan oleh pacar kalian, itu menjadi masalah bagi kalian dan timbullah rasa stres. Oh my god. Atau kalian memiliki tugas yang sangat banyak di sekolah kalian atau di kampus kalian, sehingga itu menjadi masalah dan akhirnya timbullah rasa stres tersebut. Perlunya bagi kalian untuk menelaah dan mencari informasi tentang masalah atau sumber dari gejala-gejala stres tersebut. Nah, yang kedua itu keluarkan semua unek-unek kalian. Biasanya cara mengeluarkan unek-unek ini atau keluh kesah ini, kalian bisa bercerita atau meminta saran pendapat kepada kerabat atau keluarga, misalnya ibu, bapak, ataupun kepada sahabat kalian yang terdekat. Jangan sampai kalian memberitahukan ini kepada teman-teman kalian. Bisa jadi ada teman yang bermuka dua. Ya, teman bermuka dua. Nah, menurut aku dengan cara ini kita semua dapat meminimalisir masalah dari stres kita tersebut. Nah, artinya di sini teman atau kerabat keluarga itu adalah sebuah sarana bagi kita untuk berbagi, dan mereka juga akan memberikan feedback kepada kita berupa jalan atau solusi dari permasalahan yang kita alami, sehingga
dari permasalahan stres ini dapat dikurangi atau dapat diatasilah sedikit demi sedikit. Nah, kalau misalnya kalian ingin bercerita tentang masalah kalian, aku saranin kalian harus mencari orang-orang yang benar atau orang-orang yang tepat yang menurut kalian itu terpercaya, seperti sahabat atau orang tua lebih dekat lagi. Karena kalau misalnya kalian menceritakan masalah kalian kepada orang yang kurang tepat, itu akan menimbulkan masalah baru bagi kalian. So, jangan sampai masalah kalian ini ditambah dengan masalah-masalah baru karena kalian bercerita kepada orang yang kurang tepat. Bisa saja mereka menjadikan ini sebuah bahan untuk mereka bergibah atau menceritakan kalian dan menggunjingkan kalian di luar sana. Kita nggak tahu kan? Dan cara yang ketiga yang dapat kalian lakukan adalah kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas santai seperti kalian rebahan, mendengarkan musik, atau melakukan hobi-hobi yang kalian senangi. Nah, di sini itu bertujuan untuk meminimalisir juga dari tingkatan-tingkatan stres tersebut. Sehingga dengan adanya perilakuan seperti merilekskan tubuh atau melakukan kegiatan-kegiatan yang santai sesuai dengan keinginan kalian itu, sehingga dapat memberikan efek yang baik bagi tubuh kalian seperti relaksasi ataupun tubuh kalian menjadi lebih enakan dari sebelumnya. Oke semua, itulah tips-tips dari aku mengenai cara bagaimana menghilangkan rasa stres dari dalam tubuh kita. Nah, mulai yang pertama itu dengan cara merenungkan masalah yang dapat membuat dari stres tersebut. Yang kedua, kalian juga harus mengeluarkan semua unek-unek kalian dengan cara bercerita ataupun dengan cara meminta saran kepada orang-orang terdekat kalian. Dan yang ketiga itu, kalian juga harus melakukan hal-hal yang santai seperti rebahan, mendengarkan musik, atau melakukan hobi-hobi yang menurut kalian itu adalah hobi kalian. Nah, di penghujung video ini aku ada sedikit pesan untuk teman-teman bahwa kita itu pasti memiliki masalah. Setiap manusia itu pasti mempunyai masalah. Dan yakinlah di setiap masalah itu pasti ada solusinya. Dan karena stres itu, kita dapat belajar bahwa setiap permasalahan, setiap problematika itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Maka ingatlah kata pepatah, badai itu pasti akan berlalu. Sama juga dengan masalah kita, pasti itu akan berlalu dan akan membuahkan hasil yang manis apabila kita menyelesaikan dengan cara yang positif. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasi. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk memfollow akun Instagram aku, Mart Hakiki, dan akun TikTok aku, Mart Hakiki. Oke, happy enjoy and keep calm. Dadah.